Sebagai manusia yang beragama Islam, tidak cukup jika hanya membaca tanpa memahami isi dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Lantas bagaimana caranya agar kita mengetahui makna yang terkandung di dalamnya? Sebenarnya ulama-ulama kita terdahulu sudah memberikan pesangon atau cara kita agar bisa memahami lalu mengamalkan apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran, misalnya seperti hukum ataupun tata cara hidup di dunia. Namun ternyata kebanyakan ulama yang mengarang kitab itu menggunakan bahasa Arab, dan sayangnya kita sebagai umat yang awam itu belum bisa menguasai bahasa Arab dengan fasih. Jadi di dalam video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita yang berada di pondok pesantren itu memaknai kitab berbahasa Arab dengan ala pondok pesantren. Jadi teman-teman langsung saja ikuti saya dalam acara belajar memaknai kitab ala pondok pesantren. Oke, jadi dalam video kali ini saya bersama dengan salah satu teman saya. Nah, ini itu akan saya jadikan sebagai narasumber kita kali ini. Jadi kita mau berbagi apa tadi namanya? Pengetahuan. Ilmu. Berbagi ilmu. Bagaimana sih cara memaknai atau mengartikan kitab ala pondok pesantren? Soalnya kan kitab yang kita kaji itu mayoritas bahasa Arab ya, Pak ya. Jadi juga belum semua santri itu sudah menguasai bahasa Arab. Secara otomatis pondok pesantren juga harus menciptakan teknis bagaimana caranya agar semua santri bisa memahami kitab yang berbahasa Arab tanpa menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, untuk teknisnya kita akan tanya-tanya dengan Mbak yang satu ini. Mbak, namanya siapa, Mbak? Perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Namanya siapa, Mbak? Umi Rahmatin. Umi Rohmatin. Panggilannya siapa? Umi. Panggilannya Umi. Panggilannya Mbak Umi. Terus ini sampean dari mana nih asal? Rumahnya dari Nganjuk. Dari Nganjuk itu Jawa Timur. Iya. Ini sampean kan tadi kan saya mau kita mau berbagi ilmu tentang bagaimana cara memaknai apa tadi kitab. Nah, ini Mbak Umi sudah memegang kitab ini. Kitabnya apa ini, Mbak? Qisatul Mi'raj. Qisatul Mi'raj lah. Kitab ini isinya apa sih, Mbak? Ini mengisahkan tentang perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Ya, perjalanan malam. Jalan-jalan. Yang terus Nabi mendapatkan apa namanya? Perintah sholat. Perintah untuk sholat ya. Iya, oke. Terus ini kitabnya namanya kitab apa ini? Kalau kitab seperti ini itu namanya kitab apa? Kitab kuning. Kitab kuning. Soalnya warnanya kuning, teman-teman. Jadi dinamakan kitab kuning. Terus loh, itu Arab semua. Mbak kamera bisa ya ke sini nih. Jadi ternyata tulisan di dalam kitabnya itu seperti ini loh. Nih, bisa dilihat. Kayak gini. Sudah jelas? Jadi nanti itu kan kelihatannya sepertinya hurufnya itu Arab semua ya, Mbak ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit itu hurufnya ternyata itu huruf apa saja sih gitu. Oke. Jadi langsung saja kita akan belajar membaca dan memaknai bersama Mbak Umi. Maksudnya itu di dalam kitab kan semuanya tulisannya kayak huruf Arab semua gitu loh, Mbak. Kan tadi katanya nggak semua santri udah bisa menguasai bahasa Arab, tapi kok hurufnya Arab semua? Ya itu emang Arab tulisannya, tapi sebenarnya itu yang ini yang bawah ini itu namanya pegon. Pegon itu tulisan pakai huruf hijaiyah, tapi bisa dibaca bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa, dengan kaidah yang sudah ditentukan. Jadi hurufnya itu
sama dengan huruf Arab, huruf hijaiyah, tapi cara membacanya itu seperti bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu. Oh, ini kitabnya kan sudah dimaknai semua ini Mbak. Terus ada nggak sih kitab yang belum dimaknai gitu, biar kita kasih tahu ke teman-teman cara memaknainya itu seperti ini gitu, nulisnya di sebagian mana gitu, ada nggak? Ada nih, ini kan ini yang petuk. Petok itu apa lagi? Petuk itu ketemu. Maksudnya enggak. gimana? Petuk itu sudah dimaknai Dari percetakan. dari percetakan sana. Oh. Kalau yang ini nih kitab saya sendiri. Oh, ini kitab sampean Mana sendiri. tulisannya bolong-bolong. Oh ya. Mana ya yang hafalan? Oh, yang ini. Ini kan masih kosong. Ya. Coba Mbak, coba sampean maknai gitu. Seperti ini. Ini kan lafadznya alif lam ha mim dal. Dibacanya alhamdu. Alhamdu utawi sekabeh puji. Sekabeh puji. Nah, mau tanya. Iya mau tanya ini soalnya saya teman-teman tentunya yang di luar itu apa ya masih kurang paham atau mungkin udah ada yang paham tapi mau melihat seberapa kemampuan sampean gitu loh Mbak. Ini apa tadi ini kok kayak Itu namanya kalau di pondok pesantren namanya mubtada atau terkep mubtada. terkep mubtada ya. Terus ini kok ditaruhnya di sini, kan yang lainnya ada di bawah tulisan Arab ini. Ini kok di sini? Apa ya? Maksudnya tuh gimana ya? Jadi ini kan lafadz yang asli kitab kan ada di sebelah sini nih Mbak. Terus ini kan tadi sekabeh puji. Ini maknanya. Terus ini kok ditaruh di sini nggak di bawah saja seperti yang ini? Itu kan terkep. Oh, kalau Kalau terkep terkep itu biasanya di atas. untuk Ada yang di bawah, ada yang di atas untuk penjelasan. penjelasan. Jadi biar biar beda dari maknanya gitu ya. Oke. Terus ini kan belum diharokati Mbak, belum diharokati. Terus gimana mau baca nggak ada harokatnya? Ya maka dari itu kita di pondok pesantren belajar nahwu. Oh, nahwu. Nahwu itu ilmu cara membaca kitab gundulan. Oh, nggak ada harokatnya. Iya, Ini namanya kitab gundulan. gundul. Oke. Terus kan tadi katanya kalau nulis pegon ini namanya pegon berarti ya Mbak ya? Kan ada kaidahnya, ada aturannya. Itu aturannya seperti apa sih Mbak? Saya itu kita itu kepo gitu. Coba Mbak, sampean Dicontohkan? Iyalah, terus gimana mau teman-teman biar tahu? Sebentar. Seperti ini. Kaidah penulisan pegon. Kan ada huruf vokal itu, ada A, I, U, E atau E juga ada O. Ada 1 2 3 4 5 6 6. Nah, cara penulisan yang bisa berbunyi A itu harus ditambah alif. Jadi seperti ini. Kalau misal nulis aku gitu ya. Aja aku. Saya. Oke, Iya, saya. Saya itu berarti kan seperti ini pakai sin. Sin kan biar bunyi A ditambahi alif jadi sa. Kemudian ya dulu tambahi alif saya. Oh, jadi biar bunyi A ditambah huruf alif ini. Iya. Terus biar bunyi I. Biar bunyi I ditambahi huruf ya, dikasroh harokatnya sebelum ya. Contoh Lafaz apa? bumi. Oh, bumi. Berarti belajar U dulu dong. Oh iya ya. Terus apa ya? Ini. Ini kan alif dulu, terus ya tambah ya kan tadi, terus nun, terus ya lagi. Ini bacanya ini. Alif kasroh I. Terus dikasih ya, kalau kaidah pegon jadinya I, nun kasroh ni gitu. Kenapa kok ditambahi huruf ya? Kan kalau di kasroh kan udah bunyi I gitu. Kenapa harus dikasih ini namanya ya? Emangnya kalau memaknai di kitab itu ada harokatnya nggak biasanya?
Biasanya enggak. Kalau yang masih baru belajar pegon biasanya ada harokatnya. Tapi kalau sudah lancar pegonnya ya tinggal gini aja lafadznya aja, tulisannya aja nggak pakai harokat. Oh, ini tadi huruf I, terus kemudian huruf U. U itu ditambah wawu, terus harokatnya sebelum wawu di doma. Misal Contohnya buku. ya. Bak dulu, Hmm, terus wawu. hmm, Kemudian kaf tambah wawu. Harokatnya seperti ini. Buku. buku gitu. Terus kalau apa yang di kitab kan biasanya nggak dikasih harokat tuh, Ya. nggak dikasih harokat. Terus memangnya ada kesamaan antara a i u e o ini kok, kalau yang masih pemula itu dikasih harokat, kalau yang udah apa tadi lumayan lancar itu nggak perlu dikasih harokat? Emang ada yang mirip-mirip? Iya ada. Oh, Ini I sama E sama E. Itu kan kadang-kadang anak pesantren yang baru masuk itu Keliru-keliru. kebingungan. Kadang nulis I, nulis nggak pakai, nulis nggak dikasih ya, kan seharusnya kalau belajar itu nggak dikasih ya, Oh, hanya dipakai contoh-contoh. pepet saja. Contoh-contoh Contoh yang apa? pakai Apa ya? apa ya, lafadz apa ya? Peteng. Peteng. Oke lah, peteng nggak apa-apa ya teman-teman. Peteng itu artinya gelap bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesianya Peteng ya. peteng. Nah, ikan ini namanya fa, tapi kalau titik 3 jadi p bacanya. P. Oh. Terus ta, ini ada pepetnya seperti ini. Terus ini disukun. Peteng. Oh, jadi kalau biar itu dikasih Pepet. pepet namanya. Iya. Mirip dengan aksara Jawa ya. Iya. Pepet. Terus yang hampir mirip tadi dengan U sama mirip. Iya. Terus Terus sama E itu banyak yang sulit membedakan. ini yang terus Iya. yang gimana? Yang E itu ditambah ya, tapi harokannya kalau I kan tadi harokannya kasroh. Nah, kalau E ini harokatnya fathah. Iya. Coba Apa coba. ya contohnya? Ember. Ember. Oke, ember. Alif dulu. Terus mim. Ba. Ya. Terus ro. Loh, katanya ini di nganu, Mbak. Oh iya, lupa maaf. Lupa. Grogi ya, Maaf, iya. Mbak, ini ya, Mbak. Jadi seperti ini. Ember. Oh iya ya, ember. Oh, pakai Mbak, iya. bukan Seperti ini. Ini mimnya juga disukun, terus fathah, sukun. Bacanya ember. Ember. Ya, ada ya-nya ini yang membedakan ya sama harokat. Oh, jadi kalau tadi yang ini itu kan harokatnya ada di bawah kasroh. Terus kalau yang ember itu harokatnya fathah. Terus tadi apa lagi ya? Oh, kan A udah, I udah, U udah, 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 tinggal yang O. Kalau yang O bagaimana? Oh, itu ada kesamaan sama U. Sama juga, mirip. Ya, mirip, tapi bedanya juga di harokatnya. Kalau U tadi kan harokatnya domah. Kalau O harokatnya fathah. Au. Oh, tolong, misal kata tolong ya. Tolong. Harokatnya fathah. Ini bacanya tolong. Oh, kayak gini. Tak di fathah, terus wawu di Sukun. sukun, terus lam di fathah, wawu sukun, ngain sukun, bacanya tolong. Jadi teman-teman tuh bisa dilihat ya ini. Ini untuk lafadz ini bacanya saya. Terus ini. Terus selanjutnya ini ada buku. Ini ada peteng. Terus ada tolong. Terus ada apa ini tadi? Ember. Nah, oke. Ini kan untuk dari segi apa tadi? Apa sih? Pegon. Pegon, kaidah pegon. Terus kan tadi kan ada
sama dengan huruf hijaiyah ya. Ini ternyata ketika kita mau membuat huruf P itu hurufnya fa di titik 3. Terus huruf-huruf yang lain itu apakah sama semuanya atau ada yang seperti ini? Kalau huruf C di Arab kan nggak ada, Mbak. Terus itu pakainya bagaimana? Pakainya huruf jim di titik 3 juga. Di mana titiknya, Mbak? Kayak huruf jim gitu. Orang namanya jim ya titiknya di bawah. Di tengah, Mbak, bukan di bawah. Kalau awalan kan di bawah. Oke, Apa terus contohnya? Seperti ini tulisannya. huruf C aja. Seperti ini. Oh, titiknya di situ. Huruf C. Terus kalau di huruf abjad kan ada huruf X, Mbak. Huruf X. Pernah gak sih sampean maknai kitab ada huruf X-nya? Gak pernah ya. Jadi terus ternyata di dalam kaidah pegon itu ada huruf X gak sih? Kalau dulu awal belajar pegon itu nggak diajarin sama ustadznya. Oh, nggak diajarin. Iya. Jadinya dilewati gitu. Kalau tulisan X di strip berarti jadi kosong gitu. Oh, jadinya kalau mungkin soalnya kalau kita memaknai itu nggak pernah pakai huruf X mungkin, Mbak. Jadi nggak ada gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Terus coba Mbak sampean nulis Arab gitu terus dimaknai misal lafaz apa Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Sampai nulis terus dimaknai, nulisnya tuh di sini gitu. Pulpennya mati masalah. Ini pulpen apa itu, Mbak? Ini pulpen hitek namanya, khusus untuk makna biar enggak blobor. Hitek teman-teman. Jadi teman-teman pondok itu kalau memaknai itu kebanyakan itu pakai hitek. Soalnya biar awet tulisannya nanti di kemudian hari saat udah lama kitabnya nggak dibuka mungkin atau sudah lama nulisnya itu nggak blobor. Nah, ini lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Coba sampean maknai. Terus nanti dibaca biar teman-teman tahu gimana sih terus cara membacanya gimana. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun. Kelawan itu pakai mem tok. Nah, itu kode gitu ya, Mbak ya berarti. Iya. Kelawan Nyebut asma pun Allah. Loh, kok tanda pentong itu, Mbak? Ya, ini kalau Allah di pemaknaan itu pakai tanda seru. Oh, itu juga kode kayak tadi gitu. Terus Terus Ar-Rahmani zat kangnya pakai nun bisa, sod juga bisa. Zat kang welas AC. Ing dalamnya pakai dho. Ing dalem dunya lan akhirat. itu kan tadi ada huruf apa itu, Mbak? Dho. Itu maksudnya apa sih? Itu menerangkan tempat. Dhorof. Oh, dorof itu kalau menurut bahasa apa itu dorof itu? Dhorof bahasa nahwu. Bahasa nahwu itu dorof. Dhorof ada dua. Dorof ada dua apa saja? Dhorof zaman sama dhorof makan. Makan apa itu maksudnya? Makan itu kalau bahasa Arab artinya tempat. Kalau zaman Waktu. Oh, jadi menerangkan tentang Tempat dan waktu. Oke, terus. Terus Ar-Rahimi zat kang welas AC. Sing dalam jangan lupa pakai dot. Sing dalam akhirat belaka. Belaka.
Gitu ternyata cara memaknainya seperti itu ya. Terus ini ternyata lafadz segini maknanya bisa sepanjang itu loh Mbak. Ya, tapi kan kalau sudah terbiasa nggak perlu dimaknai, nggak perlu ditulis, kan sudah hafal. Sudah hafal sendiri gitu ya. Coba Mbak sampean baca lagi tadi. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Dalam akhirat bloko. Oke. Jadi teman-teman, cara memaknainya itu ternyata seperti itu. Nampaknya kalau dari jauh itu kelihatannya seperti huruf Arab semua. Ternyata ketika dibaca itu adalah huruf apa Mbak tadi? Pegon. Pegon. Jadi bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Arab. Gitu. Nah, saya rasa ya Mbak, ini cukuplah ya buat episode kali ini ya, untuk berbagi dengan teman-teman. Ternyata begini loh cara memaknai ala pesantren itu. Terus mungkin besok di episode yang akan datang kita bisa tanya-tanya lagi tentang tadi kan ada nahwu gitu. Kita bisa tanya-tanya sedikit lah ya Mbak ya. Atau ada gurunya sendiri Mbak? Ada gurunya sendiri ya di pondok ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah hasil belajar kita. Jadi kita kan dulu waktu awal mondok kita belajar jadinya seperti ini. Terus kita berbagi, kita bagi kepada teman-teman yang menonton video ini. Jadi begini loh cara memaknai kitab ala pesantren seperti itu. Jadi sebenarnya sulit nggak sih Mbak memaknainya itu? Ya kalau sudah bisa ya enggak. Tapi untuk awalan pasti sulit banget ya Mbak ya. Iya. Sampean dulu juga sempat kesulitan nggak Mbak? Iya. Tentunya lah ya Mas, pasti semua santri yang baru itu dalam hal memaknai itu pasti kesulitan ya Mbak ya untuk Ya, awal. terkadang kan juga ada anak yang lucu itu baru masuk pesantren maknanya pakai tulisan abjad ya ABC gitu. Oh apa ya namanya, gedrek. Oh iya. Jadi soalnya belum bisa nulis pakai pegon, jadi nulisnya pakai gedrek. Tapi ya nggak apa-apa lah Mbak, yang penting kan untuk awalan nggak apa-apa kan ya. Yang penting tetap belajar supaya lebih baik ke depannya. Nah oke teman-teman, jadi itu sedikit sedikit berbagi kita. Kok berbagi sih ya, tapi jadi itu tadi cara memaknai kitab ala pesantren. Untuk teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut tentang memaknai ini tadi kitab seperti ini, ya mondok biar tahu lebih lanjut ya Mbak ya. Soalnya kalau cuma diterangkan pakai digital seperti ini, virtual seperti ini, tentunya kurang mengena gitu ya Mbak ya. Tapi kalau diterangkan secara langsung pakai papan terus ada praktek gitu, pastinya akan lebih mengena ke teman-teman sekalian. Oke, jadi cukup sekian dulu belajar kita hari ini. Untuk episode selanjutnya kita cari-cari materi lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.